Halo Sobat Belajar semuanya, hari ini kita akan belajar mengenai apa itu sosiologi. Bersama Pak Sai di sini, kita akan memahami tentang seluk-beluk sosiologi dan apa saja hal yang akan kita pelajari dalam mempelajari ilmu sosiologi di kelas 10 ini. Oke, pertama kita mulai dari definisi sosiologi terlebih dahulu. Oke, sosiologi berasal dari kata sosios dan logos. Ya, sosiologi berasal dari kata sosios dan logos. Sosios berasal dari bahasa Latin, artinya kawan atau teman. Sedangkan logos berasal dari bahasa Yunani, yang artinya ilmu. Maka, apabila kita simpulkan, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana caranya berkawan atau berteman. Ya. Jadi sosiologi tadi berasal dari kata sosios dan logos, ya. Sosios berasal dari bahasa Latin, artinya kawan atau teman, sedangkan logos berasal dari bahasa Yunani yang artinya ilmu. Maka secara garis besar, apabila kita simpulkan, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana caranya berkawan atau berteman. Tentunya, di dalam menciptakan pertemanan atau perkawanan, kita membutuhkan yang namanya interaksi sosial, ya. Interaksi sosial di sini nanti dapat memunculkan yang namanya fenomena hubungan sosial, ya. Tadi sudah saya katakan bahwa dari interaksi yang terjadi nanti akan memunculkan ragam fenomena sosial. Fenomenanya ada dua, bisa asosiatif, bisa disosiatif. Ya, yang asosiatif ini mengarah ke bentuk kerjasama positif, sedangkan yang disosiatif ini lebih mengarah ke bentuk pertikaian, konflik maupun pertentangan. Begitu ya. Kemudian kita lanjut kembali. Sosiologi sendiri tadi berasal dari kata sosios dan logos. Kata sosios dan logos ini muncul dalam buku Course The Philosophy Positive karya Agus Comte. Ya, kita tahu sendiri bahwa Agus Comte merupakan bapak sosiologi. Oke, itu tentang asal mula kata sosiologi dan pengertian sosiologi secara dasar. Sekarang kita masuk terkait dengan pengertian sosiologi menurut para ahli. Kita mulai dari pendapat yang pertama yang dikemukakan oleh Agus Comte selaku bapak sosiologi. Menurut Agus Comte, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana individu berperilaku dalam kelompok sosialnya. Jadi sosiologi menurut Agus Comte adalah ilmu yang mempelajari bagaimana individu berperilaku dalam kelompok sosialnya. Perilaku individu tadi nanti akan memunculkan yang namanya naluri hidup bersama, ya. Kata kunci dari teori Agus Comte adalah perilaku yang diciptakan dari hubungan sosial akan memunculkan naluri untuk hidup bersama. Jadi manusia itu tidak bisa hidup seorang diri karena kita adalah makhluk sosial. Yang kedua, menurut Selo Sumarjan. Menurut Selo Sumarjan, sosiologi dikatakan sebagai ilmu kemasyarakatan yang dapat mempelajari struktur dan perubahan sosial. Struktur itu apa? Struktur adalah tingkatan kelas di masyarakat. Ada masyarakat yang berada pada kelas atas, ada masyarakat yang ada pada kelas menengah, dan ada masyarakat yang ada pada kelas bawah. Itu ya dinamakan struktur sosial. Fenomena kehidupan yang terjadi di tiga lingkup masyarakat tadi kita kaji, ya. Semisal di masyarakat kelas atas kita bisa melihat kehidupan Atta Halilintar. Di kelas menengah kita bisa melihat kehidupan seorang karyawan yang hidup berkecukupan. Di kelas struktur ke bawah kita dapat melihat orang-orang yang hidup atau menjadi gelandangan, tinggal di bawah jembatan dan tinggal di pinggiran rel kereta api. Itu adalah bentuk dari fenomena struktur sosial. Kemudian, dan perubahan sosial. Seperti halnya virus corona yang terjadi pada beberapa pekan terakhir ini, mengubah segala bentuk kehidupan sosial di masyarakat. Itu namanya perubahan sosial. Mengubah cara kita bersalaman,
Mengubah cara kita belajar dari yang tadinya konvensional berubah ke model pembelajaran daring. Itu adalah dampak dari perubahan sosial. Dan ketiga, menurut Mayer Pollack. Mayer Pollack mengemukakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan sosial tiap anggota masyarakat. Ya, jadi menurut Mayer Pollack yang dikaji dari sosiologi adalah hubungan sosial tiap anggota masyarakat. Ingat bahwa hubungan sosial tidak hanya yang baik-baik saja. Ada kalanya hubungan sosial juga bersifat kurang baik. Misalnya orang yang terlibat pertikaian itu hubungan disosiatif, dan ada pula yang berhalauan positif, semisal kerjasama, tolong-menolong, dan gotong royong. Oke, kita lanjut kembali. Itu tadi sosiologi menurut para ahli, ya. Sekarang kita lanjutkan untuk pembahasan yang terakhir, yaitu apa saja yang akan kita pelajari di sosiologi? Sosiologi. Ketika kita belajar sosiologi, tentunya kita akan belajar terkait beraneka ragam fenomena sosial yang muncul dari hasil interaksi sosial di masyarakat, seperti konflik sosial, kerjasama, sosialisasi, kelompok sosial, modernisasi, globalisasi, dan beraneka ragam fenomena kehidupan lainnya yang akan kita bahas dalam sosiologi. Semisal konflik sosial. Konflik yang terjadi pada masyarakat adat pedalaman bisa kita pelajari di sosiologi. Kemudian kerjasama. Kerjasama antar lembaga, misal antara Indonesia yang terkait kerjasama dengan ASEAN adalah bentuk dari hubungan asosiatif atau yang berhalauan positif dalam sosiologi. Kemudian sosialisasi. Sosialisasi adalah proses belajar, di mana kita belajar mengenal lingkungan sosial kita. Misal, adik yang berada di usia 1 tahun, lingkungan sosialnya akan lebih dekat bersama lingkungan keluarga. Berbeda halnya dengan kakak yang berusia 15 tahun, lingkungan sosialnya akan lebih luas, yaitu lingkungan pertemanan. Yang keempat adalah kelompok sosial. Kelompok sosial adalah kelompok-kelompok yang timbul di masyarakat sebagai hasil dari interaksi, seperti halnya kelompok petani, kemudian ada kelompok siswa, kemudian ada kelompok pelajar, kemudian ada kelompok mahasiswa, dan kelompok-kelompok lainnya yang dapat diklasifikasikan menjadi 2. Ada kelompok sosial teratur dan ada kelompok sosial tidak teratur. Kelompok sosial teratur contohnya adalah PGRI, Ikatan Dokter Indonesia, IDI. Kemudian ada HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Sedangkan untuk kelompok tidak teratur, itu adalah yang non-formal, seperti keluarga dan pertemanan. Kemudian di sosiologi kita juga belajar modernisasi dan globalisasi. Modernisasi dan globalisasi ini adalah satu paket, ya. Modernisasi adalah cara berpikir masyarakat secara modern yang didukung oleh kecanggihan iptek, sedangkan globalisasi adalah pola hidup mendunia yang diciptakan atau tercipta karena adanya kecanggihan teknologi. Itu adalah bab pertama terkait dengan mari mengenal sosiologi. Terima kasih. Oke, setelah tadi kita mengenal terkait dengan apa itu sosiologi dan siapa saja tokoh sosiologi dan akan belajar apa ketika belajar sosiologi, sekarang kita masuk ke topik pembahasan kedua, yaitu tentang karakteristik ilmu sosiologi atau ada juga yang menyebutnya sebagai ciri-ciri ilmu sosiologi. Secara garis besar, karakteristik atau ciri-ciri ilmu sosiologi diklasifikasikan menjadi 4. Kita masuk yang pertama dulu, empiris. Sosiologi bersifat empiris adalah ciri yang pertama. Empiris artinya bahwa ilmu sosiologi itu harus satu, berdasarkan observasi, hasil lapangan, atau berdasarkan hasil pengamatan lapangan. Artinya, segala fenomena yang ada dalam ilmu sosiologi itu harus nyata apa adanya dan bukan hasil rekayasa. Kedua, sosiologi tidak boleh berspekulasi. Artinya, segala macam ilmu pengetahuan terkait dengan masyarakat itu tidak boleh dikarang atau menduga-duga. Kita gambarkan semua fenomena yang ada di masyarakat itu apa adanya, tanpa dikurangi atau ditambah-tambahi.
Jadi semua dijabarkan tanpa berbohong, tanpa merekayasa, atau tanpa berspekulasi. Kemudian inti dari empiris yang ketiga adalah di sosiologi karena kita tidak boleh berspekulasi atau menduga-duga, maka yang dikedepankan adalah fakta sosial. Ya. Jadi ciri sosiologi yang pertama adalah empiris, berdasarkan observasi, hasil pengamatan lapangan, tidak boleh menduga-duga atau membuat rekayasa, dan mengedepankan fakta sosial. Kemudian ciri yang kedua dari sosiologi adalah kumulatif. Ya, kumulatif. Yang dimaksud dengan kumulatif begini deh. Objek kajian dari sosiologi adalah masyarakat, ya. Masyarakat itu menjadi objek kajian. Ingat bahwa sifat masyarakat itu akan terus berubah-ubah atau dinamis. Baik itu berubahnya dalam waktu cepat atau kita kenal dengan istilah revolusi, atau berubahnya dalam waktu lambat atau kita kenal dengan istilah evolusi. Lah, karena objeknya masyarakat yang terus berubah, maka teorinya juga akan harus ikut dikembangkan atau disempurnakan, disesuaikan dengan kondisi zamannya, ya. Jadi teori yang ada di dalam sosiologi itu, kumpulan teori itu tadi harus dapat dikembangkan, disempurnakan, dan diperbaharui. Diperbaharui maksud saya, menjadi teori baru yang relevan atau yang sesuai dengan kondisi zamannya. Itu adalah kumulatif. Kemudian yang ketiga, teoritis. Teoritis adalah menghubungkan kaitan kausalitas atau hubungan sebab akibat dari tiap fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Mungkin kalian bingung apa itu kaitan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Kita lihat dari contoh di atas ini. Ini adalah contoh dari hubungan kausalitas. Misal ya, tadi kan saya bilang bahwa kausalitas adalah hubungan sebab akibat. Misal, sebabnya atau penyebab utamanya adalah kemiskinan. Akibat apa yang akan ditimbulkan dari kemiskinan? 1. Kelaparan. 2. Pendidikan rendah. 3. Mengakibatkan seseorang bisa saja terjun ke sektor prostitusi atau human trafficking atau perdagangan manusia. Berarti yang dimaksud dengan teori hubungan kausalitas adalah harus ada penyebab utamanya dulu, baru akan mengakibatkan akibat-akibat lain yang dapat merugikan kelompok masyarakat itu sendiri. Gitu ya, tentang teoritis. Kemudian kita lanjut yang terakhir tentang karakteristik ilmu sosiologi, yaitu adalah non-etis. Teori non-etis, ciri non-etis mengatakan bahwa sosiologi tidak mempermasalahkan baik buruknya fakta sosial, melainkan akan dikaji secara lebih mendalam dari dua sudut pandang yang ada. Maksudnya gini, di dalam sosiologi, ketika melihat suatu fenomena sosial, kita tidak akan mempermasalahkan baik atau buruknya fakta sosial, melainkan akan kita kaji lebih mendalam. Misal, fenomena ujian nasional, itu ada yang menganggap UN itu baik, tapi ada juga yang menganggap UN itu negatif untuk siswa. Ketika ada sosiologi di dalamnya, maka sosiologi adalah harus bersifat non-etis. Orang yang melakukan penelitian terkait ujian nasional itu, sosiolog itu adalah orang yang meneliti dalam sosiologi ya dek ya. Dia harus bisa menjabarkan fenomena ujian nasional tadi dari dua sudut pandang tanpa harus mempermasalahkan itu baik atau buruk. Ya, dijabarkan secara detail dan mendalam fenomena ujian nasional tadi secara detail dan terperinci tanpa mempermasalahkan baik atau buruk, ya. Jadi non-etis adalah ketika ada fenomena sosial, sosiologi tidak akan berbicara mengenai baik atau buruknya fakta yang terjadi, tetapi dikaji secara lebih mendalam ya, dengan detail dan rinci agar fenomena itu dapat dipahami dan diketahui oleh masyarakat luas. Oke, demikianlah tadi terkait dengan karakteristik ilmu sosiologi, atau ada pula yang menyebutnya sebagai ciri-ciri ilmu sosiologi. Jadi ada 4, 1 empiris, 2 kumulatif, 3 teoritis, dan keempat adalah non-etis.
Oke, kita akan lanjut ke subbab materi yang ketiga. Oke, kita akan masuk ke subbab materi yang ketiga. Tadi kita sudah belajar terkait apa itu sosiologi dan ciri-ciri ilmu sosiologi. Sekarang kita akan membahas terkait dengan sejarah perkembangan ilmu sosiologi. Sejarah perkembangan ilmu sosiologi di dunia itu secara garis besar dibagi menjadi 4 fase. Di slide awal ini saya akan menampilkan fase 1 dan fase kedua terlebih dahulu. Oke, kita akan mulai dari fase yang pertama. Fase pertama, perkembangan ilmu sosiologi itu diawali dari abad ke-5 sampai ke-14. Ini adalah fase pertama perkembangan ilmu sosiologi. Ya. Oke, kita lihat satu persatu. Di fase awal ini, sebetulnya fase perkembangan awal ilmu sosiologi itu sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Ya, muncul dari pemikiran para filsuf dan pemikir seperti Plato dan Aristoteles. Tapi dalam kenyataannya, pada abad itu belum dikatakan apapun yang dikatakan oleh Plato dan Aristoteles sebagai ilmu sosiologi, ya. Padahal pada abad 5 dan sampai 14 itu sudah banyak kajian terkait dengan masyarakat. Pada masa itu, masyarakat itu dianggap akan mengalami berbagai macam bentuk perkembangan dan juga kemunduran. Tetapi, perkembangan dan kemunduran yang terjadi tidak dapat ada yang mencegah atau mengendalikannya. Karena di fase pertama ini, semua yang terjadi pada kehidupan manusia itu disebut sebagai takdir ilahi atau kuasa Tuhan. Jadi tidak ada siapapun yang bisa mempertentangkan kehidupan setiap umat manusia. Karena semua sudah takdir ilahi atau kuasa Tuhan. Ya, itu adalah fase yang pertama. Jadi inti dari fase pertama ini adalah sebetulnya sudah ada kehidupan ya tentang fenomena interaksi di masyarakat. Tapi karena pada fase awal ini ilmu pengetahuan belum begitu berkembang dengan baik, jadi semuanya diserahkan kepada Tuhan, muaranya kepada Tuhan. Jadi apapun yang terjadi pada kehidupan manusia dianggap sebagai takdir ilahi atau kuasa Tuhan yang tidak bisa dipertentangkan. Jadi saat itu semangat inovasi atau kreativitasnya cukup rendah di masyarakat. Ya, itu fase pertama. Kemudian fase kedua. Sosiologi fase kedua, tadi kalau fase pertama berlangsung pada abad ke-5 hingga 14, sedangkan fase kedua itu berlangsung pada abad ke-18. Fase ini disebut sebagai era abad pencerahan, ya. Fase kedua disebut sebagai era abad pencerahan, ya. Yaitu apa? Di era ini atau di fase kedua itu terjadi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cukup pesat, ya. Apa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat itu? Adalah era perkembangan teknologi mesin uap. Ditemukan yang namanya kereta uap, kemudian pabrik-pabrik yang menggunakan cerobong-cerobong uap. Hal itu mengakibatkan perubahan pada pola pikir masyarakatnya, ya. Mereka menjadi lebih rasional dan ilmiah. Ilmiah maksudnya semua yang mereka kerjakan itu harus bersumber pada ilmu pengetahuan dan fakta sosial yang harus bisa dipertanggungjawabkan, ya. Itu adalah fase yang kedua. Jadi karena di sini sudah berkembang yang namanya pengetahuan dan teknologi, makanya masyarakatnya berpikirnya juga akan mengikuti. Mereka berpikir lebih rasional dan berpikir ilmiah. Gitu ya, Dek ya. Oke. Di abad ini, tokoh-tokohnya adalah Francis Bacon dari Inggris, kemudian ada René Descartes dari Prancis. Ya, tokoh yang berkembang, tokoh sosiologi pada abad fase kedua. Oke, kita lanjut. Jadi tadi karena dia menjadi lebih rasional dan ilmiah, maka mereka akan memanfaatkan metode ilmiah di dalam mengkaji ilmu pengetahuan sesuai dengan kaidah sosiologi untuk mengamati fenomena sosial. Gitu ya, Dek ya. Oke, itu terkait dengan sejarah perkembangan sosiologi di fase pertama dan fase kedua. Kita lanjutkan. Iya.
Tadi fase pertama dan fase kedua sudah, sekarang fase ketiga. Sosiologi fase ketiga ini disebut sebagai abad revolusi, terjadi pada abad ke-19 hingga abad ke-20. Fenomena-fenomena yang terjadi pada abad 19 dan 20 ini sangat dipengaruhi oleh fenomena revolusi yang muncul pada abad ke-18. Ada dua fenomena revolusi yang muncul pada abad ke-18, yaitu revolusi industri dan revolusi Prancis. Revolusi industri terjadi di Britania Raya atau Inggris, yaitu konflik antara kelas borjuis, orang kaya pemilik pabrik, dan proletar, orang miskin pekerja pabrik. Terjadi konflik karena banyaknya PHK besar-besaran akibat dampak dari penggunaan mesin uap di pabrik-pabrik besar di Inggris Raya. Hal itu mengakibatkan banyak konflik antara kaum pemilik pabrik dengan pekerja pabrik. Kemudian, revolusi yang kedua adalah revolusi Prancis, yaitu menuntut mundur Raja Louis ke-17 yang semena-mena terhadap rakyatnya. Ya, oke. Kemunculan dua revolusi ini mengubah pola pikir masyarakat abad ke-19 di dalam menanggapi ragam fenomena sosial yang ada di masyarakat. Dengan sudut pola pemikiran yang lebih rasional dan modern, itu mengakibatkan sosiologi menjadi ilmu yang mandiri dengan objek kajian masyarakat pada era fase ketiga ini. Tetapi, walaupun dalam praktiknya, di fase abad ke-19 ini, masih menggunakan teori dari ilmu lain dalam mengkaji pengamatan sosialnya, yaitu teori ilmu ekonomi. Ya, di fase ketiga ini walaupun dia dianggap sudah mandiri, tetapi terkadang masih menggunakan teori dari ilmu ekonomi. Berbeda halnya dengan fase keempat. Kalau fase keempat ini disebut sebagai abad sosiologi modern, yaitu abad ke-20, ya. Sosiologi pada fase ini dianggap sebagai disiplin ilmu yang benar-benar mandiri karena 1. Mempunyai objek kajian khusus, yaitu interaksi manusia. 2. Mampu mengembangkan teori-teorinya sendiri. 3. Memiliki metode penelitian yang khas. Dan 4. Semakin dibutuhkan dalam analisis dampak pembangunan di masyarakat. Ya, jadi yang membedakan antara abad ke-19 dengan fase keempat di abad 20 adalah di abad ke-20, sosiologi sudah dapat mengembangkan teori-teorinya sendiri dan lepas dari teori ilmu ekonomi. Gitu ya, Dek ya. Ini adalah fase-fase yang berkembang dalam ilmu sosiologi. Jadi ada 4 fase, ya. Fase pertama tadi masa Yunani kuno, fase kedua tadi terjadi pada era abad pencerahan atau perkembangan ilmu pengetahuan, ya. Kemudian fase ketiga ini terjadi karena atas kontribusi yang diberikan oleh revolusi abad ke-18. Sedangkan fase keempat itu disebut sebagai era sosiologi modern, abad ke-20. Lah, kemudian kalau kalian mau tanya, kalau di Indonesia sosiologinya itu diawali sejak kapan? Kalau di Indonesia, sosiologi itu berkembang pesat pada abad ke-20. Ya, pada era abad ke-20 awal, yaitu ketika penjajah Belanda mulai mendirikan beberapa sekolah-sekolah yang mengajarkan ilmu sosiologi di dalamnya. Termasuk sekolah itu adalah sekarang menjadi Universitas Indonesia. Kemudian di ITB zaman Belanda dulu juga sempat diajarkan terkait dengan ilmu sosiologi, ya. Jadi kalau kalian tanya sosiologi di Indonesia berkembang kapan, yaitu pada awal abad ke-20 melalui peran serta penjajah Belanda saat itu diperkenalkan ke Indonesia. Gitu ya, Dek ya. Jadi ada 4 fase perkembangan sejarah ilmu sosiologi di dunia. Oke, kita lanjut ke subbab keempat.